Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Mio Soul ya. Ini dengan kasus permasalahan karburatornya rusak parah, tidak bisa diperbaiki. Dan kita setelah komitmen dengan yang punya motor meminta solusi ke kita. Ya tentu kita kasih solusi yang terbaik, ganti karburatornya dengan menggunakan yang original. Tapi apalah daya, kemampuan konsumen tidak mampu membeli spare part yang ori. Jadi yang konsumen ini minta solusi ke kita menggunakan karbu apa yang cocok ya, selain menggunakan yang ori. Yang punya motor tadinya mau beli yang KW harganya sekitaran 200 ribuan, 250 ribu ke bawah ya kalau yang KW. Kalau yang ori 500 ribu ke atas. Untuk beli yang ori biayanya tidak mencukupi. Kalau menggunakan yang KW kepunyaan Yamaha Mio Soul, Mio Sporty, itu dijamin tidak akan awet, tidak akan kuat lama ya, terutama di bagian vakum. Lama-kelamaan dia akan mengeras dan performa akan kurang, motornya loyo ya. Nah, di sini kita rekomendasikan kalau biayanya mencukupi membeli karburator yang imitasi daripada menggunakan kepunyaan Mio Soul atau Mio seperti yang menggunakan yang KW yang imitasi. Lebih baik menggunakan karburator motor Karisma ya, motor Karisma dan intake menggunakan motor Supra. Nah, kenapa menggunakan intake motor Supra ya? Kalau menggunakan motor Karisma sering saya pasang pakai Karisma dan akhirnya retak di bagian intake-nya tidak awet pokoknya. Makanya kita gunakan karburator Karisma, intake-nya punya Supra. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya nanti kita seiring pemasangan nanti kita jelaskan untuk kelebihan dan kekurangannya. Pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya ya. Coba Kak, punten Kak, baju biru coba. Pang persepoe kahut. Iya, yang kahayangin dong Allah. Nah, Allah. Aing tapi sana naon ngomong gitu Bang. Ampun. Nah ya, ini dengan syarat nih. Ini intake bawaan Mio dan ini intake bawaan punya Supra atau Grand nih. Kenapa kita menggunakan punya Grand? Kenapa tidak menggunakan punya Karisma? Kalau Karisma kan di sini ada selang hisapnya. Mana tadi anu dicoplokan? Mana? Masnya itu tadi tuh. Mana kas mandi? Mandi. Nih ini yang ada kas pakai demi Allah. Jasing. Nah, ini sudah kita lepas nih ya. Untuk selang hisapnya, untuk penghisapan yang menuju ke membran keran otomatis, ini dilepas. Untuk cara pelepasannya, ini dipukul lem-lemnya, dipukul menghadap. Lemnya tuh dipukul pakai obeng min yang tajam. Setelah hilang di bagian ininya penglemannya, bisa kita putar. Nah kayak ini dilepas ya, intake ini. Nanti kita pasang, kita bor, kita pasang di sini ya. Set, kameranya tidak fokus. Kita pasang, kita bor, set. Setelah dibor nanti kita lem lagi ya. Ini menggunakan ini. Kalau menggunakan Karisma biasanya patah di sininya nih. Kalau Karisma kan tipis, di sininya tipis, di sininya juga tipis, rentan terjadi patah ya. Kalau misalkan Karisma tebal, lebih baik punya Karisma karena sudah ada ininya nih, nggak mesti harus bor ulang. Ini harus bor di bagian sini, dibor, pasang karbu kayak gini, klep ya tuh. Terus pasang karetnya tuh, aman, langsung kita bor nih. Kita bor di sini ya, pokoknya dibor. Untuk pengeboran tidak mesti harus divideokan ya, bor nanti kita lem. Nah ya, untuk di bagian intake ini sudah kita bor dan sudah kita tetesi lem ya. Ini sambil nunggu kering nanti kita rapikan, kita buat supaya kuat. Lem hitam putih, pakai mata bor yang ukuran 5 mili. Nah, untuk ngebornya ini kayak gini tuh, di sini. Biar kering dulu. Nah, lanjut ke sini. Nih, untuk di bagian sini sekalian lah, geng. Nah, ya ini kan tadinya kalau untuk kabel gasnya ini bawaan kepunyaan Mio-nya, cuman dipotong nih segini tuh. Ini dipotong, klek. Tuh. Tapi
Kalau dalamnya jangan dipotong, cuman selumbungnya doang tuh, pasang lagi kayak gitu. Nanti disesuaikan. Nah, plek. Tuh kan rapih masuk ke dalam. Plek. Tuh. Ya, nanti kondisinya kayak gini nih, tuh. Tuh, ya rapih. Ini kita nanti disesuaikan nih. Nah, sekep nak. Di jero tadinya nak karbu. Nah. Pakai jentik asupkan teburi. Tidinya asupkan lagi, tarik angkat. Ayo istilahnya. Supaya obeng tuh. Nah, jadi timur ya handap. Tadinya. Nah. Tat, panglitikan musik natat, semet katanya. Nah, ini dilepas, nanti kita sesuaikan dengan ini. Litikan musik. Sesuaikan. Sesuaikan, coba pasang lah. Masukin yang kena. Set, sekitaran segini nih. Yang penting di sini nih. Nah, untuk setelan ininya habisin dulu. Nanti kalau misalkan kepanjangan bisa diulur dari sini. Ini nguji panjang aja dulu nih segini. Coba. Set, tas lagi keng. Nah, cirian. Up, gas. Tadi potong, nanti dililit pakai benang, terus tetesi lem besi, tilepin lagi. Nah, pencet. Nah ya, potong, tentul tangannya. Nah, nih coba lihat. Nah, setelah kayak gini, nih tuh, teman-teman tuh, kayak gini, kameranya tidak fokus. Nah, ini nanti kita lilit menggunakan benang, terus ditetesi lem besi, lem power, ya, supaya kuat. Rosita. Nah, ya nih teman-teman tuh, ini pakai benang, dililit kayak gitu. Cukupnya? Cukup seukuran, yang penting jangan sampai diameter lilitannya. Jangan sampai ukurannya lebih kecil dari lubang ini nih yang di dalam tuh, nanti dia akan masuk ke dalam lebih besar dari diameter lubang yang ada di bagian paling dalam tuh. Tuh, setelah kayak gitu ditetesi lem, Nah, tuh. Tuh, segini, keret, lihatkan. Ini udah kering. Nih, kita contohkan nih. Tuh, masukin, selep. Nah, tuh, jangan sampai masuk ke bagian dalam loh. Tuh, ya. Jangan sampai kalau misalkan lilitannya terlalu kecil dia akan masuk, lepas nantinya. Jadi segini cukup tuh. Seginilah tuh. Tuh, ya, cukup. Walaupun kita tarik, tuh nggak akan lepas tuh. Tuh. Nggak akan tuh. Dan juga ini catatan nih, di bagian ngelitnya terlalu besar. Kalau terlalu besar dia akan muncul kayak gini nih, muncul, dan otomatis si seher, si sekep dia akan naik, jadi menekan, nanti kabur gasnya kalau nongol kayak gini. Sekep dengan lilitan ini jangan tinggi lilitan. Nah, ini lilitannya harus di dalam kayak gini tuh, jangan muncul. Kalau muncul nantinya kabur gasnya.
secara tidak langsung ini akan menekan, ya. Nah, kayak gini. Ini pernya mana pernya tadi, Kang? Ya. Pasang, slot, masukin, slot, tuh. Nah, ya. Tuh. Mantap. Dah, ya kayak gini. Di bagian sini ini sudah selesai. Lanjut kita ke bagian intake. Intake belum kering, kita keringkan dulu sampai benar-benar kering. Nih ya, ini sudah dipasang di sini. Tuh, coba Keng, gas Keng, jajal Keng. Tuh, udah enak tuh. Ya, di sini. Nah ini untuk space di bagian sininya, ini harus ada space sedikit nih di bagian sini, di bagian tuas gas, bagian sumber gas. Ini bisa diatur dari sini. Makanya untuk tadi saat pemotongan ini dihabiskan dulu ke bagian dalam. Nanti kalau misalkan space-nya terlalu banyak, ini bisa disetel dari sini. Set, dimundurin tuh. Ini udah disetel nih, masukin tinggal. Nah, ya, tuh, mantep. Nah, tuh. Nah, setelah kayak gini, ini beres nih. Ini di sini taruh. Kita pasang intake. Intake-nya belum kering, kita nunggu kering dulu. Nah ya, untuk di bagian intake ini sudah kering lemnya, tuh menggunakan lem hitam putih dicampur. Harus benar-benar kering di sini untuk hisap, jangan sampai tersumpel. Ini harus plong nih. Tuh. Udah. Sekarang kita pasang di bagian sini, ini kasih o-ring, kasih lem supaya lebih akurat, supaya lebih mantep. Untuk atumnya, cek landa. Ini untuk atum di bagian dalamnya. Nih, untuk peredam panas dari head, dari mesin ke bagian intake dan ke bagian karbu. Nah, di sini ini harus pakai di sini. Tuh, ini kepunyaan Mio-nya, tidak ada yang dirubah. Tuh, pasang. Pendeknya Itu sedang. Tuh, disesuaikan pakai bautnya. Jadi sebelum kita kencangkan ada space sekitaran 1 cm pakai bautnya. Tuh, berarti itu menandakan pas. Tuh. Noise 10. Nyilang untuk pengencangannya. Nih, ini alasan kenapa kita pakai Supra. Kalau pakai Karisma rentan patah di sininya tipis banget. Kalau punya Karisma sini, nih, saat dikencengin kayak gini patah klep. Kalau punya Supra ini tebel. Nah, ini kencang. Nah, ini udah kencang. Lanjut pasang karbu. Untuk pemasangan karbu di sini, nih. Ini catatan di sini, sentil di bagian sini atumnya plastik ini harus disempel, dilepas di bagian sini karena mentok nanti ke bagian karburatornya, mentok ke sini, ya. Jadi ini disempel. Selanjutnya untuk di bagian sini, ini tidak mesti harus pakai atum juga, nggak apa-apa. Tuh, langsung aja kayak gini, langsung karena sudah ada peredam di bawah, 1 cukup, ya. 1 cukup. Tapi teman-teman mau pakai juga nggak apa-apa di sini. Tapi kalau menggunakan yang jelek biasanya patah atumnya, ya. Lebih baik tidak, karena di bagian bawah sudah ada 1. selang perlu panjang ya. Cabut, ganti selangnya pakai lu panjang. Nah, pasang. Tuh, mantep. Ya. Nanti kita kasih tahu untuk kekurangan dan kelebihannya seperti apa.
Ini untuk selangnya, kita ganti selangnya, selang bensinnya. Nah, ini kita gunakan selang yang bagus. Jadi walaupun terkena BBM, ini tidak akan kaku. Sanggeng, selang daya, sang, pakai tali variasi. Nah, setiap ujungnya diikat, dimasukin supaya lebih menempelnya lebih mantap, supaya nanti tidak lepas. Tuh. Mantap. Selanjutnya pasang. Ini ke sini. Ini cabut nih. Tuh, untuk selang bensin. Kalur besi kayak gini, kalur be. Kali benges. Nah, kalinya belah itu. Nah, nanti kita potong ini terlalu panjang. Cabut ya kalau selang bensin. Yang dari membran, yang bawah, yang gede selangnya. Tuh. Ini gede-gedenya. Asup gede itu dari mana? Karena itu letiknya. Untuk selang bensinnya dilepas, coba kayak selang bensinnya. Lain eta lah, ieu mah selang hisap nu handap mah nu luhur ieu ya. Nah, yang atas tuh, selang bensin yang atas, selang hisapnya pasang lagi. Masuk ke lubuk. Lubuk. Kendor. Tapi kalian kan hari ini. Ini untuk selang hisap yang bawah ini pasang lagi. Pasang tali variasi nak ya. Iya, selang iya. Selang isap loh. Pengunci ininya. Pengunci selangnya. Kalau lepas di bagian selang isapnya nanti si membran tidak mengeluarkan bensin, keran otomatis tidak mengeluarkan bensin nantinya. Ya kencang tinta, lo bro tah. Ganti selang mah. Ayo. Kita pakai ibe tali. Iya kencang pakai tali ya. Kita begitu longgar kan, rada seset, nyangga sih. Nah, kayak gitulah. Nanti juga bakal dipotong lagi pakai membran, pakai saringan bensin. Nah, mana tali variasi nak? Betul ya. Ya, coba ya. Untuk memperyakinkan saja, nanti lama-kelamaan takut lepas. Jadi antisipasi. Sebenarnya tidak pakai itu juga, pakai ripet 3, pakai tali ripet juga udah kencang. Tidak longgar-longgar amat ya. Tapi untuk meyakinkan supaya tidak lepas ya. Nah, sekarang ini selang hisapnya. Dihisap dulunya. Dihisap dulu, udah keluar bensin. Dikenyot, dicium. Nah, ya. Pasang. Klek. Nah, mantep. Sekarang ini bensin, potong pakai iya, kayak kayak nata saringan tadinya. Nah, ini pakai saringan, ya. Ini fungsinya saringan. Dikala ada kotoran yang lolos dari membran, dari tank masuk ke membran, ke bagian keran otomatis, ini tersaring lagi ke bagian sini. Kalau tidak menggunakan ini, guys, udah pada cabut deh. Pakai iya, pakai tali variasi, be. Cepet. Nah. Pasang klep talian tali. Jadi kotoran tersaring di sini. Kalau misalkan kotoran lolos dari dari membran, dari tank lolos masuk ke bagian membran, keluar set masuk ke sini kemana? Ke bagian karbu. Nanti menyelap di bagian jarum. Kalau menyelap di bagian jarum nantinya
jarum akan selalu open, akan selalu terbuka jarum. 2G ada tali ini. Udah lebih kuat. Jarum akan selalu open. Kalau jarum selalu open, otomatis karbu akan banjir, ya. Kalau banjir nanti motor tidak akan menyala, berantakan bensinnya. Kayak saringan. Tuh, kencang. Ya. Kalian di selep. Panjang tin tuh. Panjang tin dipotong sama deh. Ceklek. Nah, guys, besok ya. Gas aman. Dua, udah lebih aman. Nah, setelah kayak gini, ini pasang ininya nih, leheran, ya, nih karet, ini tekan sini, pasang, tuh. Ke bawah. Jadi untuk menghindari ada air dan kotoran yang masuk ke bagian karbu, terus. Nah, ini karet ininya lepas aja nih, karet. Masukin tak aja rowernya. Karena untuk di bagian box filternya tidak digunakan, sudah box filter sudah tidak dipakai. Nah, tuh. Ini agak miringnya sini. Set. Nah, harus dikasih ruang bebas kayak gini nih, tuh. Ini nanti kita kasih kelam bekas mana teh yang urut nah intek nah. Nah, nanti ini dikasih kelam. Guys, gampang kayak dibe. Nah, recovery pasang hati. Enak. Tot angin cina. Supaya lebih aman. Jadi walaupun ada air yang ke sini, ini tidak akan masuk ke bagian karbu karena rapih loh. Ini. Nanti kita atur lagi untuk lebih menuntuknya kemana di bagian ini. Bisa lebih menunduk lagi sedikit supaya lebih aman. Nanti dulu kayak ulah kak. Tuh wakiannya. Di engkol, di sela, can turun bu baik sini. Tuh, baru turun tuh ke bagian ininya. Di sep tadi belum seberapa masuknya. Kontak kan? Tuh, ngegel. Yo deh. Bu, cangkong busin acan asup. Kayak asenan tuh ya. Cek dulu engkol coba. Ada busin ada tuh ya? Busin ada tuh. Baru kayaknya. Baru coba aja kayak turun kayak orang buka ulah kak. Bismillah. Nah, coba.
Sel. Udah dia. Langsung tuh. Sel dari sebelah sana. Panjang. Kurang panjang, guys. Ini langsamnya di sini. Tuh, gasnya lepas. Langsamnya enak banget tuh. Ini untuk setelan anginnya, ini kita sesuaikan. Jangan terlalu masuk. Ready, Kang? Nah, ya. Enak banget tuh. Coba kayak aja. Di responnya enak. Tuh, respon enak. Cuman ini berisik nih. Nyit. Coba deh, gas-gas deh. Rem-remnya. Nah, ini. Nah, jangan mundur. Ini enak tuh stasionernya. Seimbang. Diuk nateng coba aja. Tuh, enak tuh. Ya, lagi. Oh, mantap. Dah, mantap. Naik jajal dah. Enggak jajal gerak. Woi, ngapung. Oh, enak. Unahannya. Enteng ngempos, ya. Gedetinnya alhamdulillah. Ini langkahnya terlalu gede, kita kecilan. Tuh, ya. Nah, ya untuk stasionernya bisa teman-teman ini dengerin nih. Maju sama tuh. Ini standar hiji. Nah, ya untuk stasionernya ini sudah seimbang normal. Pokoknya pakai karbu Karisma ini lebih oke karena untuk Karisma cc-nya lebih besar 125. Kalau misalkan kepunyaan Supra cc-nya kecil ya. Jadi terlalu irit kalau pakai Supra, nanti suhu mesinnya panas karena terlalu irit BBM ya. Kalau pakai punya Supra, pakai Karisma sedang. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan pakai karburator Karisma ini, BBM-nya irit. Pokoknya enak lah, seperti motor Mio pada umumnya. Cuman menangnya lebih irit. Nah, musik 25. Lu bagus sama. Dan untuk kekurangannya satu nih. Ini tidak masuk ke bagian box filter. Ini, tapi aman. Yang kedua, ini saat posisi stasioner ya bunyi karena logikanya si bagian selangnya karet di bagian karbu ini tidak masuk ke bagian box filter. Itu kekurangannya ya. Pokoknya itu aja. Untuk tenaga dan yang lainnya ini normal, enak, bahkan stasionernya juga enak tuh ya. Oke, baiklah, ini tinggal proses perapihan. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ya, silakan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan subscribe supaya nanti saya lebih semangat lagi untuk berbagi dan beredukasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.